Halo, filosof muda. Hari ini mari kita telaah bersama sebuah fenomena yang memancing banyak perbincangan, institusi Polri. Meskipun survei terbaru menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri, misalnya survei Litbang Kompas pada Juni 2024 mencatat angka 73,1%, naik dari 66% pada Agustus 2023 Kompasiana. Namun, perjalanan menuju pemulihan kepercayaan ini tidaklah mudah. Pertanyaannya, mengapa sebelumnya kepercayaan publik terhadap Polri sempat merosot tajam? Kasus-kasus seperti yang melibatkan Verdi Sambo telah mencoreng citra institusi ini, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang integritas dan akuntabilitas Polri. Momen-momen seperti ini memaksa kita merenung. Apa yang membuat sebuah institusi yang awalnya didirikan untuk melindungi dan melayani masyarakat justru kehilangan kepercayaan dari rakyat yang seharusnya mereka layani? Sebagai seorang filsuf, penting bagi kita untuk tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga menggali lebih dalam. Apakah ini soal kebijakan yang tidak tepat, budaya dalam institusi yang korup, atau ada sesuatu yang lebih mendasar? Mungkin pergeseran moralitas, ekspektasi masyarakat yang berubah, atau bahkan keretakan dalam kontrak sosial antara rakyat dan institusi negara. Mari kita kupas bersama, bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk menemukan akar permasalahan dan, siapa tahu, membayangkan solusi yang dapat membawa perubahan. Karena bagaimanapun, sebuah bangsa yang besar memerlukan institusi yang kuat, bukan hanya dalam otoritas, tetapi juga dalam integritas. Sejarah dan awal mula filosof muda. Untuk memahami situasi saat ini, kita perlu menengok ke masa lalu. Seperti pepatah, jika ingin tahu kemana angin berhembus, pelajari dari mana ia datang. Begitu pula dengan Polri, institusi yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa ini. Polri berdiri secara resmi pada 1 Juli 1946 sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kala itu, tugas utamanya sederhana tetapi mendalam, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi rakyat, serta menegakkan hukum di tengah pergolakan politik dan sosial yang belum stabil. Mereka adalah simbol harapan dan perlindungan bagi sebuah bangsa muda yang sedang merajut masa depan. Polri namun, seiring berjalannya waktu, peran Polri menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dari era Orde Lama hingga reformasi, institusi ini tidak hanya menjadi penjaga hukum, tetapi juga bagian dari dinamika politik yang seringkali kontroversial. Masyarakat mulai melihat Polri tidak hanya sebagai pelindung, tetapi kadang sebagai alat kekuasaan. Momen-momen penting, seperti kasus pelanggaran HAM di masa lalu, kontroversi dalam penanganan unjuk rasa, atau perilaku oknum yang mencoreng nama baik institusi, menjadi noda yang sulit dihapus dalam ingatan kolektif masyarakat. Persepsi berubah dari rasa hormat yang tulus menjadi skeptisisme yang meluas. Menurut data Komnas HAM, pada tahun 2024, Polri menjadi pihak yang paling banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM dengan total 663 aduan sepanjang tahun tersebut. Tempo pertanyaannya, filosof muda, apakah perubahan persepsi ini sepenuhnya salah Polri? Atau mungkin ada ekspektasi yang tidak realistis dari masyarakat? Bagaimana institusi ini bisa kembali ke akar sejarahnya sebagai pelindung dan pelayan rakyat? Studi kasus. Filosof muda, mari kita lihat lebih dalam. Setiap perubahan persepsi masyarakat terhadap sebuah institusi tidak terjadi begitu saja. Dalam kasus Polri, sederet peristiwa telah meninggalkan jejak yang sulit dihapus, seperti goresan yang terus mengingatkan kita akan kerapuhan kepercayaan. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah skandal Verdi Sambo. Pada tahun 2022,
Nama ini menjadi tajuk utama di berbagai media saat seorang petinggi Polri terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tidak hanya itu, publik dikejutkan oleh dugaan manipulasi bukti, rekayasa kasus, dan pemanfaatan kekuasaan untuk menutupi kejahatan. Menurut laporan Transparansi Internasional Indonesia, kasus ini menggambarkan betapa parahnya krisis integritas yang dapat terjadi dalam tubuh institusi. Kejadian ini mengguncang masyarakat, menegaskan adanya masalah sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia. Kemudian, ada peristiwa yang sering kali berulang, penanganan demonstrasi masyarakat sipil dan mahasiswa. Contohnya, pada aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law tahun 2020, laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menunjukkan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat terhadap pengunjuk rasa. Insiden ini tidak hanya mencederai fisik, tetapi juga memperburuk citra institusi sebagai pelindung hak-hak rakyat. Masalah lain yang juga menonjol adalah korupsi dan pungutan liar dalam tubuh Polri. Berdasarkan laporan dari Indonesian Corruption Watch, ICW, institusi ini masih menempati peringkat atas dalam aduan masyarakat terkait kasus pungutan liar. Hal ini memperkuat narasi bahwa hukum sering kali menjadi alat bagi mereka yang memiliki kekuasaan, sementara rakyat kecil seringkali tak mendapatkan keadilan. Namun, filosof muda yang perlu kita tanyakan adalah, apakah semua ini sepenuhnya mencerminkan institusi Polri secara keseluruhan? Atau, apakah ini ulah segelintir oknum yang mencoreng nama baik organisasi? Sebuah institusi yang seharusnya menjadi simbol keadilan, justru seringkali menjadi bagian dari masalah. Tetapi, solusi tidak akan datang hanya dengan kritik. Pertanyaannya, apakah Polri siap melakukan introspeksi, reformasi struktural, dan transparansi penuh? Dan bagaimana masyarakat dapat menjadi bagian dari pengawasan agar perubahan ini benar-benar terjadi? Harapan untuk masa depan. Institusi Polri, seperti organisasi lainnya, bukanlah entitas yang kaku. Ia bisa berubah, berkembang, dan memperbaiki diri. Tetapi perubahan ini tidak akan datang jika hanya bergantung pada usaha internal. Masyarakat juga memegang kunci penting dalam proses reformasi ini. Filosof muda, kritik itu penting, tetapi dukungan yang membangun lebih diperlukan. Apakah kita siap menjadi bagian dari perubahan ini, atau kita hanya ingin menyaksikan dari jauh dan melontarkan cemoohan? Sejarah mengajarkan kita bahwa institusi yang kuat lahir dari komitmen bersama. Jika Polri mau kembali ke akar nilainya sebagai pelindung dan pelayan rakyat, bukan tidak mungkin kepercayaan yang hilang perlahan akan kembali. Jadi, mari kita renungkan bersama. Apakah kita siap menjadi bagian dari perubahan, atau kita memilih tetap diam dan menunggu? Semoga keadilan dan kejujuran selalu menjadi kompas moral kita, filosof muda. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.